Ya, oke. Terus bentuk yang ketiga. Mm-mm. Iya, contohnya. Mm-mm. Jadi itu maksudnya gimana? Mm-mm. Jadi menyesal kan? Wah, seandainya waktu itu aku kasih alas apa penjelasannya bener, dia nggak marah kan gitu kan? Ya, makanya di situ pakainya subjek past participle, ya kan? Oke, itu wish ya. Terus gini, ada catatan juga ya. Nah, tadi kan bentuk yang kedua itu kan menggunakan past tense kan. Nah, biasa untuk kalimat nominal itu kan menggunakan to be. Jadi misalnya she pakainya was gitu kan. He juga pakainya was. Nah, tapi ada pengecualian ya. Ada pengecualian. Jadi were itu bisa juga digunakan untuk he, she, it dan I. Tetapi hanya dipakai untuk bahasa lisan, jadi untuk percakapan. Tapi kalau Anda nulis harus pakai was sama pakainya was gitu ya. Nggak boleh pakai were. Were itu dipakai untuk bahasa lisan aja. Terus halaman 926 dibaca dulu. Nanti yang siap mau menjelaskan silakan menjelaskan. Oh, ya nanti coba saya tanyakan. Saya tanyakan ke angkatan atas Anda ya. Oke, tak tanyain nanti. Enggak. Terus ya boleh tuh ya, kalau nggak boleh kenapa? Pakainya pasten. Ya tergantung juga sih mbak. Misalnya gini, mbak mau buat pengantar gini kan, I want to tell my friend, ya bukan I wanted to tell my friend gitu kan. Ya tetap I want to tell you about my friend gitu kan. Ya tetap want to tell you, bukan wanted to tell you gitu loh. Jadi pastanya itu dipakai ya memang misalnya apa yang dilakukan orang teman yang meninggal itu gitu loh di masa lampau.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya Mbak mau cerita tentang temannya, terus ada pengantar kan. Today I want to tell you about my best friend gitu kan. Nah itu kalimat pengantarnya. Nah tetap Anda pakai I want to tell. Kan. Ya itu untuk itu present. Nah terus misalnya cerita gitu kan. Nah terus kalau gini, nama teman saya Tina. Nah itu pakainya past tense atau present tense? Present, tetap present. Iya, itu present. Meskipun temannya meninggal, ya. Tapi kan bukan masalahnya kan itu kita menyampaikan fakta. Ah, bukan. Her name is itu kan. Nah, terus misalnya, lah ini baru Anda mau cerita dia meninggal tahun 2000. Lah ini baru Anda pakainya past tense. She passed away. She passed away gitu loh. Ngerti nggak? Kalau kalau namanya itu tetap dalam dalam present tense. Tapi apa yang dia lakukan di apa yang dia dilakukan di masa lampau ya Anda gunakan past tense. Jadi Anda harus jeli ya. Jangan karena ini kemarin Mister bilang sudah meninggal semua dijadikan past tense, nggak seperti itu. Jangan seperti itu. Disesuaikan konteksnya. Kalau Anda mau menyampaikan yang saat ini yang menggunakan present tense gitu kan. Nah, kalau mau menceritakan apa saja yang dia lakukan di masa lampau baru pakainya past tense. Nggak mungkin kan kalau jadi jangan dipukul rata semuanya. Aduh. Yuk, dibaca dulu itu if conditional. Jadi if conditional atau kalimat pengandaian itu ada 3 macam kan. Saya kok lupa ya apa aja ya. Ada 3 macam pokoknya. Nah ini ada yang tipe ketiga. Saya coba cari di itu. Oh ya, ada 3 tipe. Jadi tipe yang pertama itu a possible condition and its probable result. Jadi mengandaikan satu hal yang masih bisa terjadi itu kan. Jadi misalnya kalau aku kaya, aku mau beri. Nah, Anda Anda masih ada kemungkinan kaya gitu kan. Nah, berarti itu menggunakan tipe yang pertama. Ya, if I'm rich, I will go to Japan misalnya gitu kan. Jika saya kaya, saya akan pergi ke Jepang misalnya gitu. Nah, itu tipe yang pertama. Jadi masih ada kemungkinan Anda kaya itu masih ada kemungkinan. Terus tipe yang kedua itu B, a hypothetical condition and its probable result. Nah, kenyataannya Anda nggak kaya ya. Jadi pakainya I was not rich. Itu harusnya tipe yang ketiga itu. Oh ini ada contohnya nih. Oh gini, if it rain, jika
tadi hujan, kamu akan basah. Ya, jika tadi hujan, kamu akan basah. If it rain, you would get wet. Ya, itu main clause-nya menggunakan past future. Nah, terus untuk tipe yang ketiga, yang jelas gini ya. Jangan pakai ini, susah. Gimana kalau tipe yang kedua? Tapi kenyataannya bukan presiden gitu ya. Ya, oke. Ya, oke, itu berarti yang kedua ya. Nah, terus yang ketiga. Oh, yang tidak. Ya. Jadi yang cowok itu kan kemungkinan bisa terjadi gitu kan. Bener ya? Gimana? Bener ya? Mm-mm. Dulu saya kok mudeng, kok sekarang nggak mudeng ya. Payah. Saya cari. Jadi tipe 3 itu seperti ini. Misalnya ada sebuah kalimat gini. Jika kamu ingat mengundang saya akan hadir di pestamu. Nah, faktanya adalah kamu tidak ingat. Jadinya nggak datang ya kan, nggak akan datang karena nggak ingat kan, nggak diundang kan. Nah, itu yang tipe yang ketiga. Nah, saya carikan tipe yang kedua. Apa? Ya, apa?
Mm-mm. Yang mana tuh? Yang mana tuh? Mod. Mm-mm. Gimana? Oke, ini saya jelaskan dulu. Kalau tipe yang pertama itu gampang ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi kalau nggak gini, seandainya gini, aku akan gini, itu bisa ya. Oke. Nah, kalau tipe yang ketiga kan, seandainya kamu waktu itu gini, aku akan begini. Ya, seandainya waktu itu kamu gitu ya. Seandainya waktu itu, jadi sudah lewat kan. Ah, nggak mungkin terjadi lagi. Itu tipe yang ketiga. Terus tipe yang kedua, gini, jika besok hujan, saya akan tidur sepanjang hari. Ya, tetapi saya tidak punya cukup keyakinan bahwa besok akan hujan. Biar lagi. If it rain tomorrow, but I don't have much so. Jadi ini pengandaiannya belum pasti gitu kan, pengandaiannya belum pasti. Ya, bisa hujan, bisa enggak, gitu kan. Tetapi lebih yakin bahwa besok akan hujan. Enggak akan hujan. Ya, ini kalimatnya jadinya if it rain tomorrow, I would sleep all day. Jika besok hujan, saya akan tidur sepanjang hari. Nah, faktanya, but I don't have much hope it will rain. Dan faktanya, tapi saya tidak punya cukup keyakinan bahwa besok akan hujan. Yang kedua tuh saya kok masih bingung ya. Kalau yang ketiga saya sudah ngerti, yang kedua itu. Nah, cari. Oh, ini lebih gampang. Oh ya, betul. Ini lebih gampang nih. Contoh yang ini lebih gampang. Ya, ini. If Nisa studied hard, she would pass. Ya, jika Nisa belajar keras, dia akan lulus. Nah, faktanya Nisa tidak belajar keras. Ya. Loh, ini kok kayak tipe 3 ya jadinya ya. Ada yang paham nggak? Saya kok bingung.
dan kenyataannya nggak hujan gitu, dan kenyataannya nggak hujan kan, bener kan? Oh itunya Anda kalau bingung itunya kan, Anda belajar rumusnya aja. Jadi kalau yang ketiga ya, tipe yang ketiga itu untuk pengandaiannya itu menggunakan head past perfect. Nah, kemudian untuk main clause-nya ya kalimat past future. Nah, gitu aja. Nah, terus baru Anda terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu lebih gampang malahan. Jadi Anda pahami dulu rumusnya kan, ingat dulu rumusnya, terus diinggriskan, baru Anda jadikan ke Indonesia. Past perfect ya, past perfect, sorry, pakai would have ya. Pas. Ini saya kasih link ya. Ini linknya mungkin bisa membantu ini. Ini ada linknya bagus ini. Bentar. Ada contohnya, ada rumusnya. Saya posting di grup aja ya, untuk belajar. Menulis praktek langsung kok. Saya tanyakan kakak angkatan Anda tuh. Jadi Anda bisa, nggak tahu. Nggak, nggak, nggak salah. Kemungkinan saya itu kemarin loh Anda menyampaikan opini itu loh. Nah, itu loh, itu. Itu ada dua biasanya kan? Ada dua, ada dua tulisan biasanya kan gitu kan, nggak mungkin satu tok kan? Kemungkinan itu sama apa ya? Misalnya itu aja. Misalnya apa ya? Kita harus apa ya? Yang lagi, oh ini aja. Misalnya masalah, oh boleh aborsi ya. Jadi Mbak mau apa? Setuju atau enggak gitu kan? Mau pro atau kontra? Kenapa? Boleh juga kalau ya tinggal dikembangkan. Jadi misalnya Mbak apa maksudnya menyetujui gitu kan? Iya nggak boleh. Jadi kalau kita nyetir itu nggak boleh mabuk, terus kasih alasannya berbahaya gitu kan? Boleh, boleh. Jadi ada satu gagasan, terus nanti kita menambahkan apa alasan gitu boleh. Atau enggak kita punya gagasan tertentu gitu ya, terus kita tambahkan alasan juga boleh.
aborsi itu bagus juga ya. Misalnya Mbak Jana nggak setuju gitu kan, atau setuju loh, ada pihak yang setuju loh. Ah, loh terus gini, ada pihak yang setuju loh. Alasannya apa? Aborsi itu boleh kalau misalnya gini. Nggak, kalau misalnya gini, apa, korban korban pemerkosaan ya kan. Nah kan lah terus gimana itu kan, bapaknya nggak ada, kalau dipertahankan nanti gimana anaknya kan itu. Terus misalnya gini, aborsi itu boleh kalau misalnya si janin itu membahayakan ibunya. Kan boleh. Jadi aborsi boleh. Kan ada kayak gitu, argumen kayak gitu. Terus ada juga misalnya tembakau, rokok. Rokok itu nggak apa-apa gitu kan. Merokok itu ada loh. Tapi boleh boleh gini, pokoknya kalau mengenai itu kan bebas. Pokoknya kita bisa memberikan memberikan alasan yang logis dan kuat. Latihan aja itu, kayaknya itu keluar itu. Hmm. Terus satunya lagi apa ya? Surat lamaran kerja paling itu kan. Bisa jadi. Saya tanyakan deh. Saya tanyakan ke kakak angkatan ya. Nggak ada. Paling nanti kita private kan, private-nya masih ada. Nanti Sabtu kan kita kelas private. Kita bahas yang soal structure kemarin itu kan. Mungkin nggak kalau kelasnya ketemu langsung gitu. Ketemu di Taipei. Oh nggak boleh, ya udah. Ya udah, kalau nggak bisa ya nggak usah. Ya udah, itu gitu aja. Jadi untuk writing Anda latihan langsung aja ya, latihan ke mana, buat itu tadi. Mending itu aja, Anda langsung latihan bikin tulisan daripada ngerjain itu. Mending langsung buat tulisan. Nanti kalau mau ditanyakan ke saya boleh ya. Misal ini gimana, drunk driver boleh, drunk driving boleh. Kalau yang drunk driver itu kan berarti yang mabuk drivernya, sopirnya. Terus kalau uh, kegiatan menyopirnya itu dengan mabuk kan itu. Ya disubmit, yang sudah disubmit ya. Terus yang punya Mbak Yeni itu nggak jelas loh, Mbak Yeni harus diperbaiki itu, nggak jelas itu. Yang kemarin dikumpulin itu, ya itu nggak jelas itu.